Baik teman-teman, di materi ini kita akan membuat aplikasi sederhana seperti ini, yang sebenarnya saya harapkan teman-teman membuat, skema aplikasi project teman-teman bentuknya seperti ini. Jadi misalnya homepage-nya, kemudian ada button apa, setelah di-press akan masuk ke activity apa, kemudian setelah disimpan masuk ke activity apa, dan nanti harusnya, teman-teman membuat. Berarti kalau di sini gambarnya 3 seperti ini, berarti nanti ada 3 activity. Pertama main activity, yang pertama dibuka, kemudian nanti misalnya di sini, data diri activity, habis itu tampil activity. Jadi nanti, tugas pertama kemarin adalah teman-teman mencoba membuat button, kemudian jump to another activity, terus ada button lagi, ke activity lagi, kemudian ketika buttonnya ini ditekan baru akan pergi ke sini lagi. Jadi sebenarnya tugas teman-teman di proyeknya untuk yang minggu kemarin adalah mencoba membuat button dan pindah ke activity. Jadi jika skemanya itu ada 8 kotak, berarti bikin 8 activity seperti itu. Jadi untuk, yang minggu ini kita akan membuat seperti ini. Nah, nanti kurang lebih, di UTS-nya juga akan seperti ini dengan format yang, berbeda. Di sini ada materi yang baru, button kan kemarin sudah, ada edit text, ada radio button, ada checkbox, ada spinner, ada date picker yang nanti mungkin akan saya bagi ke beberapa video biar nggak terlalu besar. Kemudian nanti ada data diri yang sudah di-input ditampil di activity berikutnya. Jadi ketika disimpan nanti akan ke gather di activity berikutnya yang akan ditarik. Seperti itu. Oke, kalau yang kemarin kan sampai sini ya. Begitu dipencet start, kemudian nanti masuk ke simpan. Jadi kita punya 2 activity, main activity sama main page. Main page itu adalah yang kedua. Nanti ketika dipencet, nah di sini ketika button simpan dipencet maka akan ada intent perpindahan activity dari main page ke sorry yang ini. Dan dari main activity ke main page seperti itu. Jadi kemarin masih main di button. Nah, sekarang kita mau coba untuk membuat seperti ini. Jadi nanti ini tadi kan main activity, berarti ini kita anggap aja main page ya. Kita akan menata ini mulai dari mungkin yang pertama akan di edit text sama di radio button. Yang pertama dilakukan adalah itu kan tadi di main page ya, di main page. Nah ini saya set ke linear layout biar nanti tinggal tertata ke bawah, nggak harus diatur-atur lagi. Di sini ada button ya, tadi button simpan. Button simpan begini. Nah, kita kan mau buat silakan isi data diri. Berarti kita ganti saja teksnya ini. Silakan masukkan data diri Anda. Terus di bawahnya ada nama, masih text field ya. Text field. Text field isinya adalah kemudian di bawahnya misalnya kita kasih ukuran ya, size-nya lebih kecil dari yang tadi. Oke, seperti ini. Kemudian di bawahnya kita tambahkan edit text. Edit text ini nanti bentukannya input teks, input string ya, teks maupun karakter atau apapun, pokoknya bentuknya nanti string. Kita masukkan di sini edit text. Di teks panjangnya kita buat match parent aja, jadi nanti akan selebar daripada screennya. Kemudian tingginya kita bikin wrap content. Nah, karena edit text ini adalah input masukan, maka harus kita kasih ID. Misalnya
nanti akan kita panggil di Java class-nya. Kemudian wrap content, kemudian size misalnya ya. Size-nya kita samakan dengan yang di atas. Kemudian mungkin akan kita masukkan hint. Hint itu nanti akan terlihat di dalam edit text itu. Masukkan nama lengkap Anda sesuai KTP. Seperti ini. Kemudian apa lagi ya, saya lihat desainnya. Nah, nanti akan seperti ini. Mungkin akan kita kasih gap di atas nama. Nanti di sini ada margin misalnya 20. Tuh, dia akan turun ke bawah biar sama. Ini kasih margin juga. Margin top lebih kecil ya. Ini kita lihat. Nah, seperti ini. Nah, sementara kita coba edit text dulu. Nah, nanti kan sebelum kita tampilkan di activity berikutnya, sementara kita akan checking tampil di activity dia sendiri. Jadi nanti di bawah ini kita masih masukin ke sini dulu sebelum kita pindah ke activity yang lainnya untuk pengecekan apakah sudah tersimpan apa belum. Jadi kita tambahkan sebuah text view yang kita kasih ID. Text view di bawah kita kasih ID karena nanti dia akan berubah. Misalnya namanya input simpan gitu. Simpan. Jadi nanti semua yang diinput akan tersimpan di sini. Bisa kita atur size-nya. Misalnya mungkin biar membedakan colornya misalnya gitu ya. Ya nanti membedakan. Nanti di sini ini akan menampilkan input-input yang kita buat di atas. Jadi yang kita tambahkan di sini ada edit text sama text view. Mungkin text view-nya di bawah ini ya, di bawah button nih. Ini ada button. Jadi ketika button simpan dipencet, maka akan tampil di bawah apa yang kita input. Kita masukkan ID-nya, kemudian oke, udah semua ya. Ini button simpan. Oke. Kemudian kita masuk ke Java class-nya dari activity ini, yaitu main page. Yang kita tambahkan ada edit text, kemudian buttonnya udah sama text view. Jadi nambah edit text sama text view. Kita masuk ke main page. Ini ada button simpan sudah ada, berarti kita tinggal menambahkan edit text. Misalnya tadi input nama ya, kita buat satu variabel baru. Inisiasi dulu. Saya biasanya ini input sama ini aja daripada bingung. Nama input. Oke, kemudian yang berikutnya adalah text view. Text view nanti kan akan berubah sesuai dengan inputan kita. Jadi termasuk tadi apa ya, input simpan. Ini namanya boleh beda dengan yang tadi di layout, tapi biasanya saya pakai sama biar nggak bingung. Input simpan. Oke, nah kita inisiasi semuanya. Ada edit text, ada text view, apa lagi ya? Udah ya? Kayaknya udah deh. Oke. Nah, ketika button, ini kan kondisinya ketika button simpan dipencet, maka akan pindah ke
main activity, akan kembali ke main activity. Nah, ini akan kita ganti. Ketika dia diklik simpan, maka akan tampil di bawahnya nama yang kita inputkan. Jadi kita akan membuat sebuah string str nama gitu ya, sama dengan get text dari nama input seperti ini. Kita panggil ini dulu, edit textnya, nama input dot get text. Nah, ini mau kita buat ke dalam text view, berarti kita convert langsung ke string, kemudian text view-nya tadi kita panggil input simpan dot set text, kita panggil str nama. Jadi nanti kondisinya adalah ketika button simpan dipencet, maka str nama atau nama input yang dimasukkan pada edit text itu diambil teksnya kemudian dikonvert ke string. Jadi nanti formatnya adalah string. Kemudian si text view yang kita buat tadi namanya input simpan, kita set isinya adalah string nama. Seperti itu. Coba kita run dulu ya. Oke. Ini tadi udah masuk ke main page. Nah, ini harusnya ketika kita masukin nama Ratna, kita pencet simpan, akan tampil Ratna di bawahnya. Jadi kita buat ini Ratna Lestari gitu ya. Ini akan jadi Ratna Lestari. Yang mana nanti text view ini kita akan pindahkan ke activity selanjutnya. Jadi di activity yang lainnya. Nanti kita akan bikin di global class. Oke, sementara untuk edit text itu, kemudian kita akan tambahkan lagi radio button. Nah, kita masuk pertama ke layoutnya dulu. Jadi setelah tadi ini ya, edit text ya. Setelah tadi edit text, kita akan masukkan sebuah radio button. Nah, kalau radio button itu sifatnya adalah memilih salah satu. Maka kita akan kumpulkan si radio button dalam sebuah namanya radio group. Radio group dulu, nanti baru radio button, seperti itu. Jadi yang kita panggil pertama adalah radio groupnya dulu. Jadi radio group itu nanti membawahi beberapa radio button yang hanya bisa dipilih salah satu. Seperti ini. Kita bikin wrap content. Dan nanti di bawah sini ada radio buttonnya. Seperti itu. Jadi nanti ada grup, ada radio button. Nah, radio grupnya pun perlu kita ID-kan. RG jenis kelamin gitu ya. Kemudian radio button pertamanya juga kita ID-kan juga, misalnya RB laki-laki. Ini kan ada dua ya. Satu lagi pilihannya konten, bikin ID-nya di namanya RP perempuan gitu. Nah, terus kita kasihlah teksnya, teks laki. Kalau di sini kita buat teksnya perempuan itu. Mungkin kita samakan dengan yang di atas. Di atas teksnya, harus kasih teks view dulu. Tadi kan edit text, kita bikin sama aja kayak gini. Nama tuh kan yang tadi nama, kemudian edit text,
Kita masukin lagi text view jenis kelamin. Margin topnya 20. Kita buat juga margin topnya 10 sama kayak yang tadi ya, biar sama. Kemudian radio button, nah kurang lebih seperti ini gitu ya, laki dan perempuan. Sudah ya. ID, wrap content, teksnya mungkin text size-nya kita samakan 20 juga, coba biar sama. Itu kurang lebih biar seragam aja. Oke, kita udah buat sebuah radio group, kemudian button simpan di teks. Nah, sekarang kita pergi ke end page-nya. Yang mau kita lakukan adalah inisiasi dulu. Radio group, kita panggil RG jenis kelamin. Ini baru, bikin baru. Tapi mau disamakan juga boleh. Jadi jenis kelamin. Kemudian kita panggil radio button. Semua kita inisiasi radio button RB laki-laki misalnya. View ID buat RB laki-laki. Kemudian radio button RB perempuan sama dengan perempuan. Oke, nah kita inisiasi semuanya. Nah, kalau tadi kan yang text view dia bentuknya set text input simpan. Nah, nanti ini akan kita gabungkan di bawah. Kita gabungkan di bawah. Jadi di sini akan kita panggilkan input daripada si radio group ini. Nah, berarti di sini kita akan masukkan hasil dari pilihan si radio group tadi. Caranya kita bikin string str jk gitu ya, jenis kelamin. Ini kan pilihan ya, kita kosongin aja kayak gini, kita kosongin aja. Kemudian di bawahnya, karena itu adalah pilihan ya, dipilih salah satu aja, maka kita akan masukkan if di sini. If panggil radio grupnya, radio group button jenis kelamin dot get check radio button ID. Jadi yang dipilih adalah apa? Kita yang misalnya pilihnya adalah RB laki-laki dot get ID seperti ini. Kemudian maka strjk kita tambahkan dengan string laki-laki. Jadi nanti jika yang dipilih adalah RB laki-laki, maka string JK-nya akan diisi dengan laki-laki. Nah, kita buat yang perempuan. Jenis kelamin dot get check radio button ID sama dengan yang dipilih ada RB
radio button perempuan .get id, maka strck-nya kita tambahkan sama dengan perempuan. Oke, begitu kira-kira. Nanti input simpan kita akan set teks str nama, mungkin akan kita tambahkan dengan str ck. Itu kita cobain dulu. Ini kita cobain start. Masukin ya, Ratna Lestari, pilih perempuan, simpan. Nah, Lestari perempuan. Nah, misalnya kita mau tambahin enter di bawahnya biar ke bawah ya. Tambahin ini. So, nanti akan ke bawah seperti ini. Kita tambahkan enter di sini. Seperti itu. Kemudian di sini adalah checkbox. Oke. Jadi kita sudah dapat dua ya. Nama, jenis kelamin. Kemudian kita buat checkboxnya adalah hobi. Kita kembali ke layoutnya. Oke. Ini tadi udah bisa ya enter ke bawah dengan menambahkan si enter di sini. Kemudian sekarang kita akan menambahkan checkbox di bawahnya. Berarti yang pertama kita lakukan adalah kita pergi ke homepage-nya lagi. Kita buat checkbox di bawahnya sini. Oke. Seperti ini. Nah, kalau checkbox itu kan bisa milih lebih dari satu, berbeda dengan si radio group. Nah, checkbox ini karena dia pilihnya bisa lebih dari satu, maka dia ID-nya satu-satu. Nah, sebelumnya kita kasih text view dulu. Ini adalah hobi ya, nggak salah. Ini kan jenis kelamin, kita copy aja dari sini biar ukurannya sama. Sebelum checkbox ada text view. Text view-nya adalah hobi begitu. Dan checkbox yang pertama kita masukin ID-nya. Nah, checkbox bernyanyi misalnya, menyanyi. Kemudian ukurannya sama aja ya, margin box salah, size-nya 20. Kita samain aja. Size-nya 20, kita masukin menyanyi. Boleh kita cek dulu di desainnya. Nih, udah nambah ya, menyanyi. Kemudian misalnya kita buat pilihannya 4. Ada menyanyi, membaca misalnya, membaca tulisan di sini membaca. Kemudian tambah lagi misalnya menyanyi, membaca, berenang misalnya, sambil berenang. Kemudian
kita tambahkan lagi satunya, misalnya berenang, olahraga misalnya ya, memasak misalnya, memasak. Kita buat di sini memasak. Itu kita coba cek lagi. Oke, udah nambah 4 di sini ya. Nah, sekarang kita akan panggil nih yang checkbox ini di main page. Ini masih ke-record kan? Oke. Di main page sama seperti tadi, kita panggil nih checkboxnya, checkbox CB apa jadi menyanyi. Menyanyi, kemudian checkbox membaca membaca 1, 2, 3 membaca berenang. Berenang, kemudian box membaca berenang lagi memasak. Main memasak ya. Ini 4, ada 4 checkbox sudah kita panggil. Kemudian sama seperti yang tadi, kita buat sebuah string str hobi. Kita kosongkan karena belum dipilih. Nah, seperti ini. Kemudian di bawahnya if CB misalnya menyanyi is check, maka kita set str hobinya adalah dengan menyanyi. Itu dalam bentuk stringnya. Dan if CB membaca is check, maka str hobi kan masukkan membaca. Dan if berenang is check, maka str hobi berenang. If satu lagi memasak is check, maka str hobi memasak. Itu. Oke. Ini kita pisahin dulu ya, biar gampang lihatnya. Nah, nanti kita masukkan di sini sama seperti tadi, tambah begini. Oke, kita coba run dulu. Oke, ini sudah kita start. Udah masuk ya. Karena perempuan membaca simpan. Oke, masuk ya. Karena perempuan membaca. Oke, mungkin bisa ditambahin string di sini misalnya.
string ditambah hobi. Nanti bisa di-enter ke bawah. Kita cobain ya. Nah, nanti ini kita akan angkut ke activity lainnya. Oke. Mungkin untuk video yang pertama sampai sini dulu. Nanti di video berikutnya akan ada spinner, dead picker, sama memindahkan